eh, tuntunan buat adik-adik khususnya di dalam nanti untuk memutuskan setelah lulus SMA akan melanjutkan apa. Jadi ada langkah-langkah, lalu kita korelasikan dengan hasil tes yang sudah diberikan kepada adik-adik semua ya. Nah, sehingga akhirnya hasil itu bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman tatkala nanti adik-adik mau melanjutkan studi. Ataupun kalau nanti mau lulus SMA mau bekerja, dari hasil tes tersebut pun bisa dibaca peluang-peluang karir yang paling cocok apa ya, atau yang paling top one lah ya, good ya, agar bisa akhirnya menjadi produktif ya. Nah, saya akan presentasikan dulu sebagai langkah awal ya tentang pertemuan hari ini. Sebentar ya, saya presentasikan ya. Jadi pada hari ini ya kita akan mendengarkan dari saya penjelasan hasil pemetaan talenta ya. Nah, kenapa kita harus mengenal talenta kita dan mengapa kita harus sungguh-sungguh untuk mengembangkannya? Ada satu fakta dalam penelitian kepada 1.000 orang yang di dalamnya ada anak remaja dan ada juga karyawan atau profesional ya. Pertanyaan dalam survei ini satu, yaitu apakah cita-cita apakah cita-cita Anda ditanyakan kepada 1.000 orang responden ini, cita-citanya sesuai enggak dengan pekerjaan yang diikuti atau dikerjakan saat ini? Ya, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya berbeda-beda. Yang paling besar mengatakan 60% bahwa pekerjaan yang hari ini diemban itu tidak relevan dengan cita-cita pada waktu remaja atau pada waktu masih muda ya yang mereka sebutkan. Besar sekali. Jadi 60% pekerjaan hari ini tidak sama dengan cita-cita mereka. Lalu yang berikutnya 28% mengatakan bahwa cita-cita mereka dengan pekerjaan hari ini itu ada hubungannya terkait. Nah, yang paling kecil 12% mengatakan bahwa pekerjaan hari ini yang mereka geluti itu relevan dengan cita-cita pada waktu mereka tetapkan pada waktu kecil atau remaja. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa pada masa kini ini bisa menunjukkan masih banyak ya pemikiran-pemikiran yang mungkin kurang terlalu fokus untuk bisa bekerja atau nanti melanjutkan studi sesuai dengan bakat, sesuai dengan ya. Statistika ini menunjukkan bahwa masih banyak ya kecenderungan orang merencanakan cita-cita studi atau pekerjaan mereka itu kepada faktor lingkungan. Apa maksudnya? Ya, orang menentukan jurusan studi atau bekerja di bidang apa, kebanyakan mengikuti tren. Tren itu gaya. Misalnya zaman kini milenial atau post milenial, bidang studi atau jurusan perguruan tinggi yang banyak diminati itu IT atau Information Technology ya. Atau di bidang robotik ya, teknologi robotik itu sangat populer sekarang. Kenapa? Karena memang di pasar atau di marketplace kebutuhan tenaga kerja itu di bidang itu. Tapi bukan berarti jurusan-jurusan studi lain atau jurusan studi perguruan tinggi seperti kedokteran, teknik sipil itu tidak diperlukan, tetap diperlukan. Cuma kita sedang belajar melihat kebanyakan kecenderungan orang memilih karena tren. Nah, hati-hati. Kalau tren atau disebut dengan minat lah ya, dia memilih jurusan IT karena teman-temannya banyak milih IT. Padahal belum tentu orang ini bakatnya di IT. Nah, sehingga akhirnya ketika dia kuliah di bidang IT, ternyata bekerjanya bukan di IT, bisa saja. Ya. Jadi pemilihan jurusan IT itu, cita-cita ingin jadi ahli IT, itu karena ikut-ikutan, karena
teman-temannya banyak pilih itu. Padahal bakatnya bukan di IT. Misalnya bakatnya seorang pelukis, sehingga ketika dia kuliah di IT, kemudian lulus dan bekerja bukan di IT, bisa saja dia jadi seniman, jadi pelukis. Nah, ada satu contoh di sekolah SMK ya di satu kota di Kalimantan, dia masuk jurusan akuntansi. Ini seorang laki-laki. Lalu ketika dia kelas 12 dan lulus, dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan akuntansi. Tapi dia di bengkel, dia membuka bengkel. Nah, gurunya melihat dia membuat keputusan membuka bengkel karena dia punya bakat ke sana. Pertanyaan mendasar, kok tidak jadi seorang yang bekerja di bidang pembukuan, akuntansi, ekonomi? Ya, padahal sekolah SMK-nya jurusan akuntansi selama 3 tahun. Tetapi ternyata dia pilih bukan akuntansi karena itu hanya sebatas minat atau membuat keputusan karena dorongan lingkungan. Bisa juga karena orang tuanya menyuruh atau karena teman-temannya banyak pilih jurusan itu dia ikut. Nah, grafik ini menggambarkan pengertian seperti yang tadi, sehingga akhirnya tidak banyak orang yang ideal, artinya cita-cita dulu dengan pekerjaan sekarang itu kecil sekali hubungannya. Nah, hari ini saya akan menuntut adik-adik sekalian untuk mulailah mengenal bakat, talenta, sehingga nanti pada suatu hari bisa bekerja atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan talenta atau bakat, bukan karena minat atau karena faktor lingkungan yang menjadi dasar keputusan untuk pemilihan jurusan. Ya, nah kemudian lanjutkan ya. Bagaimana caranya supaya setiap orang itu bisa diarahkan kepada tujuan hidupnya dan kemampuan. Nah, pertama di sini seseorang itu kan harus mengenal siapa dirinya. Nah, hasil tes kemarin itu sudah sedikitnya memberi gambaran tentang keunikan, tentang kekuatan dan titik kritis atau kelemahan dari adik-adik, dan dari situ bisa jadi hasilnya bisa kelihatan tentang potensi studi dan potensi nanti karirnya ke depan seperti apa. Jadi mengarahkan, pertama guru pasti akan melihat bakatnya, lalu kemudian melihat visi, bicara setelah lulus mau jadi apa, mau jadi montir kah, mau jadi dokter kah, mau jadi akuntan kah, mau jadi arsitek kah. Ya, itu visi atau tujuan yang terlihat di depan sana, akan jadi seorang apa. Kedua, guru akan menuntun kepada misi adik-adik. Misi itu adalah alasan kenapa misalnya ada yang memilih jurusan arsitek, berarti dia punya alasan. Apa sih alasannya? Misalnya bakatnya belum menggambar, ya, bakat menggambar gedung dengan matematis, ya secara matematis ya, bukan dengan secara tanpa ukuran, ya. Nah lalu misi juga bicara tentang bagaimana mencapai visi. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi arsitek terkenal di Indonesia 10 tahun lagi, maka misi ini bisa menunjukkan bagaimana caranya mencapainya. Ya, berarti dilihat adik-adik punya skill, punya kompetensi. Misalnya kalau dipilih jurusan arsitek, kita bisa melihat keahlian dasar seorang arsitek apa. Dia bisa menggambar, ya, menggambar dengan ukuran matematis. Dia bisa membuat perhitungan secara matematis, ya. Kemudian dia bisa kompetensi dasar harus bisa untuk mengukur tentang kualitas bahan bangunan yang bisa membuat gedung itu bisa kokoh dan bertahan lama. Ilmu lainnya bisa dipakai, misalnya fisika, itu bicara misi, how to do, bagaimana adik yang merencanakan menjadi arsitek bisa mencapainya, dilihat dengan dia punya skill. Lalu nilai-nilai, ini bicara tentang karakter atau tiang penopang. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik ingin maksimal dan punya tujuan hidup, misalnya satu hari akan membangun satu rumah bertingkat 10, ya,
maka atapnya itu bicara visi, lalu fondasi rumah itu bicara misi, ya. Sedangkan tiang-tiang rumah adalah nilai-nilai, misalnya ya kejujuran, pengabdian, profesional, itu tiang-tiang. Jadi kalau adik-adik punya visi jadi arsitek terkenal dan berdampak banyak di Indonesia 10 tahun lagi, maka harus ada tiang penopang supaya visi tersebut langgeng. Misalnya jujur, ya, profesional, juga mau bekerja sama, yaitu nilai-nilai kehidupan. Jadi bayangkan rumah, kalau punya cita-cita ingin jadi rumahnya rumah arsitek, fondasinya apa, talenta, bakat, skill, dan tiangnya itu nilai-nilai mendukung menjadi seorang arsitek. Misalnya apa? Nilai teliti itu arsitek. Kemudian nilai kritis itu juga nilai, ya, supaya ketika dia membuat gambar gedung itu betul-betul presisi atau tepat ukurannya, dan akhirnya bisa dilakukan pembangunan seperti gambar yang dibuat oleh seorang arsitek, nggak lebih nggak. Nah, itu. Akhirnya adik-adik bukan cuma hanya bisa jadi arsitek, tapi maksimal dengan talentanya. Ukuran maksimal berarti berapa banyakkah adik-adik sudah menciptakan gambar rumah atau gedung bertingkat dan bisa diwujudkan dalam bentuk fisik bangunannya. Itu kemaksimalan. Tujuan hidup bicara setiap orang itu harus menjadi dirinya, ya, dan berdampak bermakna kepada banyak orang. Jadi dua hal ini yang perlu dipahami, ya, kenapa adik-adik harus punya pengenalan bakat, tujuan hidup supaya bisa maksimal dan bermakna kepada banyak orang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat berarti dia akan berpikir nanti, kalau saya lulus SMA, saya mau bekerja atau kuliah? Kalau bekerja di bidang apa? Kalau kuliah jurusan apa? Atau ada juga yang tidak tahu bekerja atau tidak, ya. Nah, strateginya apa? Ya, strateginya adalah pertama, sebelum bicara strategi, prinsip menjadi orang sukses. Ada pepatah mengatakan right man on the right place with the right culture in the right time. Right man ini orang yang benar, artinya dia mengenal talenta bakatnya dengan benar. Ya, dia sangat mengenali dirinya. Dia berada di right place, artinya dia memilih jurusan studi yang benar. Dia memilih lapangan pekerjaan yang benar, ya, sesuai dengan talentanya. Itu right place. Bisa nggak Pak right man on the wrong place? Bisa, dan itu banyak. Salah masuk jurusan, ya, kalau di SMA, atau kalau mau kuliah salah jurusan, itu wrong place. Atau bekerja misalnya tidak sesuai dengan bidang studi yang diikutin di perguruan tinggi, itu wrong place. Nah, tapi prinsip sukses yang kita mau bangun adalah right man on the right place, yang pertama. Nah, kemudian with right culture, ini bicara tentang budaya. Bicara budaya itu dibangun oleh nilai-nilai kehidupan atau karakter. Ya. Nah, misalnya apa sih karakter? Karakter itu respon saat seseorang di bawah tekanan atau ketika dia gagal. Misalnya dia bercita-cita ingin jadi arsitek, kemudian dia masuk jurusan arsitek, ya, memilih jurusan arsitek, kemudian dia kuliah, tapi dia nilainya belum terlalu bagus, di bawah standar, atau dia mungkin gambar-gambarnya itu kurang diminati. Itu artinya belum tentu dia salah jurusan. Bisa saja orang ini sedang membangun respon ketika gagal dalam studi. Itu namanya kultur atau culture. Jadi ketika orang di jalur yang tepat, seperti pendaki gunung, ya, mungkin mendaki Gunung Salak yang ketinggiannya 3.000 meter di atas permukaan laut. Dia berjalan dari bawah punggung gunung, tiba-tiba hujan deras. Pertanyaannya, apakah dia akan melanjutkan pendakian di saat hujan, ya, atau dia pulang ke rumah? Ini ujian tentang apa? Karakter tahan uji. Kalau dia memang punya tujuan kuat untuk mencapai puncak Gunung Salak, maka dia akan melanjutkan sekalipun tantangan cuaca yang buruk begitu menghambat.
Itu namanya right culture. Ya mungkin adik-adik sekarang belajar di kelas 3 kok banyak sekali pelajaran, kok sulit sekali ya. Nilai saya kok pas-pasan ya. Ya, kimia, fisika, matematik, padahal mau masuk jurusan kedokteran. Nah, makanya right man on the right place, kita harus kenal talenta kita. Kalau kita sudah di jalan yang benar, di track yang benar, dan ada tantangan, ada halangan, bukan berarti itu kalah, tapi sedang belajar merespon benar, right culture. Tapi kalau sudah berulang-ulang nilai di bawah KKM terus, coba dicek apakah jurusan yang dimasuki itu sesuai atau tidak dengan bakat. Ya, baru dicek. Nah, selain right culture, ukuran sukses adalah in the right time. Artinya, seseorang itu sudah siap untuk menjadi dirinya. Misalnya, ya kelas 3 tahun di SMA itu masa pendidikan, ditambah 3 tahun di SMP, jadi 6 tahun tuh pendidikan menengah ya, SMP SMA itu pendidikan menengah. Jadi 6 tahun itu masa pembentukan. Selain nilai akademis juga pembentukan talenta, pembentukan karakter. Nah, ketika lulus kelas 3 ya, dia sudah bisa siap pada waktunya untuk bekerja. Nah, kalau dia sekolah vokasi misalnya SMK, itu lebih mudah untuk bekerja karena dia sudah dibekali dengan skill yang efektif, yang siap pakai di dunia kerja. Tapi kalau SMA bisa juga ya, dan atau kuliah. Ya, jadi right time ini waktu yang tepat untuk orang bisa menunjukkan atau berkiprah ya di dalam dunia kerja, atau mungkin lanjut ke perguruan tinggi ya, sehingga dia bisa sukses. Nah, ada beberapa ukuran untuk orang menjadi right man on the right place with right culture ini right time. Pertama, coba perhatikan adik-adik, nanti tandain ya saya di mana gitu ya. Easy, mudah, atau dia punya kompetensi, mudah mengerjakan soal MTK, mudah memahami pelajaran kimia, mudah menghafal sejarah, mudah akuntansi bagi dia, mudah dikerjakan memang setelah gurunya menjelaskan cara-caranya, atau mudah melukis ya. Nah, itu bicara easy, nggak sampai stres, yang nggak sampai ngambek segala macam. Ini ciri pertama orang sukses. Yang kedua, belum lengkap tanpa yang kedua, enjoy. Dia belajar gembira, tidak bersungut-sungut, tidak muka muram atau sampai stres ya. Dia belajar, ini bicara tentang karakter. Ya, ketika sekalipun ada soal-soal yang sulit, nilainya di bawah standar, dia tidak marah, dia tidak ngambek, tapi dia berespon benar. Dia berkata, aku akan memperbaiki, aku akan lebih baik lagi di kemudian. Nah, easy ditambah enjoy itu akan menghasilkan yang namanya prestasi. Artinya ada misalnya ikut Olimpiade Sains, Olimpiade Matematika, dia nomor 1, ranking 1. Itu productively atau prestasi. Ikut lomba melukis antar kelas, dia juara 1 atau juara 2. Itu namanya prestasi. Jadi prestasi bisa dilihat dari kompetensinya cocok nggak sebagai seorang pelukis, ditambah dia karakternya mendukung nggak. Misalnya lukisannya kurang baik, dia ngambek, atau malah tertantang untuk mengulang dan melukis dengan hasil yang lebih baik, itu karakter. Ya, jadi adik-adik ingat dalam memilih jurusan kita mau memiliki prestasi, ya. Tapi dimulai dengan kita tahu kita punya kompetensi, yang kedua kita tahu kita punya karakter yang mendukung. Ya, contoh ya adik-adik, menjadi seorang misalnya jurusan akuntansi ya di IPS ada akuntansi, kuliah jurusan akuntansi. Ya, nah berarti dia punya kompetensi misalnya membuat laporan pembukuan, ya punya kemampuan matematis yang teliti, yang detail, ya kemudian dia tahu istilah-istilah akuntansi. Lalu yang kedua enjoy, karakternya apa? Karakternya dia teliti, itu karakter seorang akuntan itu harus teliti, harus detail, harus sistematis, ya harus kritis dan segala macam, itu karakter. Lalu ketika easy dan enjoy bergabung, terbentuklah hasil. Itu otomatis. Ya. Nah ini. Kemudian caranya gimana, Pak? Temukan dulu bakat atau talenta. Ya, penemuan itu bisa gimana, Pak? Nah, adik-adik sudah dites
Ya, di situ ada penjelasan nanti Bapak ambil satu contoh ya dari punya teman-teman di sini, nanti saya akan ambil satu contoh hasil. Nah, penemuan itu bisa dengan tes atau learning by doing. Misalnya dari kelas 1 ya, dia senang melukis dan lukisan-lukisannya itu bagus. Ya, banyak yang berminat atau bisa dijual ya. Nah, itu ditemukan lewat belajar, learning by doing. Oh, ternyata saya punya bakat lukis, itu cara. Selain tadi dites ya. Nah, setelah ditemukan, digali lah seperti penggali harta karun. Temu di sebidang tanah, diindikasi ada harta karun, lalu digali, ditemukan ya. Nah, hati-hati, ada orang yang tahu di situ ada bakat tapi tidak digali, malah dia melakukan bakat yang orang lain punya. Kenapa? Itu berarti dia ikut-ikutan orang, padahal bakatnya tersendiri dia punya, tapi dia ikut-ikutan orang lain. Bakatnya pelukis, tapi dia berteman banyak dengan calon dokter, maka dia akhirnya memilih jurusan kedokteran. Itu minat, bukan bakat. Tapi kalau kita punya bakat, digali dan temukan sampai betul-betul dengan apa? Dengan tes, dengan pengalaman. Ya. Lalu setelah ditemukan, dilatih. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang dikenal sebagai pelukis ulung tanpa berlatih. Ya, berlatih itu berarti memulai sesuatu bukan cuma tahu, dicoba, dipraktekkan, lalu setelah dapat hasil nilainya masih di bawah rata-rata, dikembangkan lagi. Ya, dengan latihan berulang-ulang. Nah, kemudian pada suatu hari diizinkan magang, misalnya bekerja dalam waktu pendek untuk melatih talenta. Misalnya jurusan IPS magang di kantor pemerintah, bagian administrasi, kantor kelurahan, itu namanya magang ya. Nah, jadi kita seperti karyawan, tapi kita bukan karyawan, tapi kita siswa magang ya. Sehingga pekerjaan yang diberikan kepada siswa magang itu masih dalam level yang rendah ya, tidak seperti yang sudah jadi karyawan. Karena itu tujuannya berlatih. Dengan kata lain, caranya pertama pengenalan dulu dirinya, lalu diamalkan, pengamalan, lalu pengalaman. Ya, pengenalan, pengamalan dan pengalaman. Pengenalan, pengamalan dan pengalaman. Nah, jadi pengalaman ini nanti bisa lihat apakah adik-adik right man on the right place with right culture in the right time dari pengalaman. Ya. Oke. Nah, hasilnya yang sudah dibagikan itu ada struktur analisanya, ya, personality, karakter, temperamen, ini tes pertama atau GUB. Nah, personality, karakter, temperamen ini bertujuan untuk melihat banyak sekali, tapi saya persempit saja karena tujuan yang diminta adik-adik bisa melihat dengan akurat potensi studi ke depan dan juga potensi karir, ya. Nah, itu menggunakan apa? 3 ukuran, personality, karakter, dan temperamen. Nah, hasil tes yang dibagikan itu memiliki keakuratan 92% lebih. Kenapa? Nah, lihat alasannya. Karena dari alat tes itu ada temperamen. Temperamen ini bicara tentang sifat asli yang dibawa sejak lahir. Jadi, ada pengaruh dari kakek kita, buyut kita, atau orang tua kita. Misalnya dia cenderung introvert, orangnya pendiam, tertutup, bisa didapatkan dari orang tua, kakek atau buyut, atau ekstrovert, periang, gembira, semangat, kebalikannya. Ya. Nah, ada yang lebih dalam lagi dengan menggunakan teori 4 dimensi, ada yang orangnya pemimpin, tipe pengikut, tipe yang populer, tipe yang teknisi, ya, macam-macam. Nah, jadi di sini ada faktor keturunan. Sehingga dalam penentuan jurusan, karena ada faktor, nggak punya itu kan titik apa kalau itu? Iya. Yang gabung perumahan dia itu kan titik apa? Makanya ibu di kopinya udah naik kan, 3 juta kan? Iya, karena titik jabatannya pakai. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi di sini ada temperamen. Nah, nanti kita lihat ya. Ada karakter. Karakter ini adalah bisa menunjukkan respon ketika adik-adik terlalu banyak tugas di sekolah, terlalu banyak PR, terlalu banyak bermain juga, bisa dilihat responnya ya.
Nah, karakter ini akan mempengaruhi bagaimana ekspresi talentanya terjadi di dalam selama sekolah. Apakah akan mencapai cita-citanya atau tidak, itu tergantung respon atau karakter. Nah, personality apa adik-adik? Ya, coba sambil adik-adik buka hasil tes kemarin ya. Ada personality itu, di situ ada 4 angka. Personality itu adalah dituntutan. Misalnya ternyata temperamennya jadi dokter, tapi dituntut sama papa mamanya jadi ilmu bahasa. Nanti lulusnya jadi translator misalnya, ya. Nah, itu tuntutan. Jadi bisa terjadi demikian antara temperamen dengan personality tidak sama. Personality bicara dia dituntut menjadi seseorang oleh siapa. Kalau temperamen bakat bawaan sejak lahir. Yang bagusnya gimana Pak? Berarti antara hasil temperamen dengan personality itu sebaiknya sama. Ya, nanti samanya yang bagaimana Pak? Nanti kita lihat ya. Nah, GOB, Get of Belief, ini bicara tentang gaya belajar. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Adik-adik bisa lihat dari persentase hasil yang sudah diberikan kemarin. Ya, kalau auditory itu cara belajarnya dengan menggunakan visual atau gambar atau mind mapping. Dia akan lebih mudah belajar atau mempercayai sesuatu dengan melihat gambar atau melihat barang bukti atau barang-barang yang berhubungan dengan fakta-fakta. Atau auditory ya, itu visual ya, gaya belajar melihat. Sedangkan auditory itu gaya belajar terbentuk karena dengan cara membaca ya, dengan mendengar apa kata orang, dia belajar sesuatu. Sedangkan yang terakhir kinestetik, dia gaya belajarnya melihat bukti lalu mencoba kembali bukti itu. Misalnya dia belajar mikroskop. Apa yang mikroskop itu? Dia baca teorinya, tapi dia belum yakin sampai dia mencoba menggunakan mikroskop, mulai menyentuh, menggunakan preparat, misalnya daun dipotong tipis, lalu dikeker lah ya dengan lensa di mikroskop. Oh iya, dengan mikroskop saya bisa melihat sel-sel daun pada daun mangga. Itu artinya gaya belajarnya kinestetik. Kebanyakan orang kinestetik itu lebih lama untuk bisa mempercayai sesuatu. Kenapa? Karena pertama, ya dia harus melihat buktinya, lalu kedua menyentuh atau mencoba kembali sampai dia percaya. Tapi hasilnya selalu lebih akurat dibandingkan orang-orang yang belajar dengan tipe visual, yaitu dengan melihat, dan auditory, yaitu dengan mendengar atau membaca tulisan. Ya, nah bentuk GOB persentase, ya. EQ, adversity question, ketahanan uji, bisa dilihat dari mulai standar, bagus, cukup bagus, atau cukup tinggi, dan sangat tinggi, nilainya sampai 201. Nah, ini tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk melihat seberapa kuatkah adik-adik ketika punya masalah. Misalnya nilai di bawah KKM, atau orang tua tidak mendukung, ya orang tua konflik dengan kalian, ya itu dilihat respon, itu bicara ketahanan. Misalnya ujian tapi tidak lulus, itu bisa dilihat seberapa dewasa berespon terhadap masalah, itu ukurannya dilihat dari adversity question. Nah, adik-adik sudah mendapat nilainya ya. Kemudian special ability ini adalah merunut atau menuliskan pengalaman sukses adik-adik dari lahir sampai sekarang. Misalnya pernah ikut lomba baca puisi, selalu ranking juara 1, itu berarti dia punya kemampuan seni, ya. Atau dari kecil sampai sekarang suka mendekorasi rumah, itu berarti dia punya skill atau ability decorating skill, decorating ability namanya. Apa hubungannya Pak dengan nanti studi? Ada, kalau dia dekorasi berarti berhubungan dengan desain interior, jurusan studi di perguruan tinggi misalnya. Tapi semuanya itu harus kembali kepada tes PCT-nya. Jadi tes PCT ini ukuran yang paling dominan untuk menentukan jurusan studi. Sedangkan special ability untuk meneguhkan, mengkonfirmasi dari pengalaman hidup. Bisa nggak Pak beda hasil PCT dengan special ability? Bisa beda. Bisa beda. Tapi kalau berbeda kita pakai yang PCT saja karena ini ada pengaruh faktor keturunan untuk menentukan bakat terbaik dari adik-adik semua. Nah, ujungnya keluar apa? Kira-kira saya cocok jurusan apa? Ya, lalu saya bekerja nanti di bidang apa? Ya.
ini ketemu seperti ini. Oke, nah sampai di sini coba adik-adik ada yang mau bertanya? Ya, oke. Saya ambil contoh ya, saya minta izin satu siswa saya pakai ya Bu Indah ya. Ya. Nah, supaya adik-adik ini mengerti ya apa arti laporan-laporan. Sambil kalau bisa adik-adik buka laporan yang sudah diberikan ya. Ya, sudah dikirim waktu itu ya. Sambil nanti kalau ada yang nggak mengerti, Pak ini bagaimana maksudnya gitu ya. Ini ya saya ambil contoh satu, punya teman kita namanya sebentar, saya minta izin di sini namanya adalah Dita Nur Amalia ya. Ada di room ini MIPA 1. Dita Nur Amalia ada di sini? IPA 1? Boleh respon kalau ada? Belum join? Dita Nur Amalia ada. Boleh respon? Belum ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, coba satu lagi ya, supaya enak kalau ada orangnya bisa diresponi. Saya cari dulu ya. Di sini ada satu lagi yang saya acak ambil contohnya. Aji Komara, ada Aji Komara. IPS 1. Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Atau boleh satu orang siapa yang mau dibahas di sini di antara yang hadir? Silakan sukarelawati. Boleh Bu Indah dibantu siapa aja? Silakan Siti Kaila. Arni ataupun Siti Kaila, Indah. Siti Kaila aja. Siti Kaila bisa gabung? Siti Kaila ada Bu? Ada. Coba. Kaila ya jurusan apa Bu? IPA 2. IPA 2. Sebentar saya buka ya Bu, Siti Kaila. Siti Kaila, gabung diaktifin ya, direspon. Siti Kaila ya. Saya buka dulu. IPS ya Bu ya? IPA. Oh, IPA 2 ya Bu? Iya. IPA 2. Ya, Bu. Saya cari dulu. Kelas 12 yang hadir mohon respon. Saya belum ketemu. Bagaimana kalau Cahyani Nufus ada nggak Bu? Cahyani ada nggak Bu? Supaya agak menghemat waktu karena kalau saya cari-cari makan waktu. Sebentar ya, saya lagi cari soalnya ini tersimpan. Kelas 12 yang IPA sedang aktif di sini, mohon respon yang jelas-jelas aktif. Oke, saya lihat di sini ya. Coba Gracela Cindi coba ya, Gracela ya, sebentar ya. Saya lihat yang ada aja. Nah.
Oke. Atau ini, Halisa ada ya? Tadi saya lihat, Halisa ada? Halisa. Tadi saya lihat ada Halisa ya? IPS ya? Halisa ada. Ya, Halisa saya bahas Halisa ya. Halisa. Ya, Halisa IPS 1. Ya. Halisa IPS 1, saya buka hasilnya. Ya, seperti ini. Sambil Halisa tolong perhatikan ya. Yang teman-teman lain juga bisa lihat. Jadi di sini pertama lihat, nah di sini ada grafik, ya grafik ini menjelaskan tentang ini personality, yang kiri grafiknya, yang tengah grafik karakter, yang paling kanan grafik temperamen. Kalau dibuat tabel keluar angka-angka seperti ini, personality. Ya maaf tadi putus Bu, udah kedengaran Bu? Sudah terdengar Pak. Ya tadi sinyal nih Bu, ada masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi punya Halisa ya. Nah seperti ini Halisa. Halisa boleh open kamera nggak? Biar kelihatan. On kamera bisa? Mikrofon aja kali ya Pak. Ya oke, ini ya, yang ini ya. Iya. Oke baik. Jadi adik-adik semua, yang kita lihat untuk dasar penentuan jurusan di temperamen itu bisa keluar angka seperti ini. Lalu ada namanya kepribadian, namanya appraiser. Ya, jadi di sini appraiser itu uraian di bawah. Ya, nah, jadi kalau adik-adik mau mengenal diri sendiri, lalu nanti latihan dan ujungnya memilih jurusan studi di PTN atau PTS atau juga kerja. Ini deskripsi yang utama dari Halisa di dalam temperamennya. Kenapa yang temperamen Pak? Karena temperamen itu adalah sifat bawaan dari keturunan yang sangat tinggi akurasinya, nanti berguna untuk penentuan studi. Ya, ini lihat. Nah di sini deskripsinya Halisa itu dari segi tujuan orangnya menang dalam kepandaian, jadi punya skill tertentu. Dalam emosi berusaha keras untuk terlihat baik, jadi bersemangat. Ya orangnya bersemangat, ya kan. Nah, kemudian persuasi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan penghargaan yang menonjol. Misalnya dia bisa menghargai teman, ya. Dan keempat, apresiasi itu menilai orang lain, ya. Atau menilai satu pekerjaan dengan kemampuannya untuk memulai satu kegiatan, apresiasi. Nilai bagi organisasi, misalnya kalau di sekolah, di kelas, di rumah, ya, dengan meraih tujuan yang telah ditetapkan melalui orang-orang. Jadi orang ini, tipe Halisa ini, dia bisa meraih target, ya, dengan kerjasama bersama teman-teman, ya. Jadi dia tidak kerja sendirian. Kecenderungan sikap, otoritas atau kecerdikan. Di bawah tekanan, ini hati-hati, bisa menjadi gelisah, suka mengkritik dan tidak sabar. Ya. Ketakutan yang ke-8, takut kalah, kelihatan buruk di hadapan orang lain. Nomor 9, meningkatkan efektivitas diri, tindak lanjut setiap individu, rasa empati. Ya, jadi dia bisa meningkatkan kepribadiannya dengan cara membangun empati kepada orang lain. Nah, gambaran umum Halisa adalah tipe penilai, memiliki antusias yang meluap-luap dan kemampuan memberi inspirasi atau pencerahan kepada orang lain untuk tujuan tertentu daripada sekedar memberi perintah. Nah, ini jadi Halisa ini punya gaya komunikasi yang bijaksana dalam menggerakkan teman-temannya mencapai target. Dia tidak memerintah, tetapi dia memberi inspirasi. Itu beda ya. Nah, jadi dia mempengaruhi orang lain dengan inspirasi. Tipe Halisa dia tidak gentar oleh orang-orang yang agresif. Orang-orang agresif itu orang yang suka menyerang, ya, menguasai.
tapi mereka menyatakan kagum pada mereka yang punya gaya keangatan dan kepandaian. Ya. Nah, Halisa ini punya bakat seni. Ya, oke. Nah, jadi ini dipakai nanti, coba lihat ke atas. Di sini ada segmen atau angka-angka ya. Ini angkanya 1 sampai 6. Ya. Nah, yang diambil itu angka 4, 5, 6 kalau keluar. Misalnya di sini, berarti yang diambil itu angka 4 dan 5 di sini. Nah, kalian lihat ada warna merah, kuning, hijau, ungu. Berarti Alisa ini tipenya ungu merah, ungu 5, kuning 4. Artinya nanti menentukan jurusan studi, ungunya 5, kuningnya 4. Jadi diambil temperamen yang angkanya 4, 5 atau 6. Kalau 3 jangan diambil karena itu berarti Alisa tidak kuat di dalam warna merah, tidak kuat dalam warna hijau. Yang kuatnya adalah warna kuning dan warna ungu 4 dan 5. Ya. Nah, ini deskripsinya. Kita pakai nanti dalam penjurusan studi. Nah, grafik GOB gaya belajarnya Alisa itu lebih banyak dengan auditori 60%, kemudian visual 20 dan kinestetik 20. Apa artinya? 60% bicara cara belajarnya lebih banyak kepada membaca tulisan dan mengerti definisi-definisi ya, jadi lebih mengandalkan uraian tulisan dengan membaca buku ya, dan juga belajarnya lebih kepada menghafalkan disertai dengan mendengarkan musik. Nah, kalau mempercayai sesuatu, tipenya Halisa ini adalah mempercayai sesuatu dengan apa kata orang, dia cepat percaya apa kata orang. Cuma waspada dengan apa? Gampang berubah pikiran. Nah, biasanya memang kalau auditori ini lebih kepada orang yang suka berkomunikasi, ya, good communicator ya, karena dia gampang percaya pada kata orang. Ya. Nah, di sini ada tabelnya ya. Sekarang ini ketiga, adversity question yang tadi di depan jelaskan ketahanan uji ketika ada masalah. Alisa skornya 114 dari total sampai 201 skornya. Jadi Alisa 114 nilainya standar, artinya apa? Secara umum Alisa cukup baik dalam menjalani kehidupan sepanjang segala sesuatunya berjalan relatif lancar. Mungkin saja mengalami penderitaan atau masalah akibat kemunduran-kemunduran yang lebih besar dalam hidupnya, apakah masalah keluarga, masalah lain-lain ya, atau merasa kecil hati dengan menumpuknya beban frustasi dan tantangan hidup, ya, apakah masalah pelajaran, masalah keluarga dan sebagainya. Ya, ini cukup bagus ya Alisa 114. Nah, kalau kita uraikan, coba adik-adik lihat hasilnya. Di situ ada CORE, ya, ini unsur-unsur yang membentuk adversity question. Ya, nilainya diuraikan lagi. Masing-masing CORE ini maksimal nilainya 25. Coba lihat, kalau C ini bicara apa? Kemampuan Halisa dalam menguasai kuantitas tekanan. Seberapa kuat Halisa menguasai 1, 2, 3, 4 atau banyak masalah, itu nilainya 15 dari 25 poin maksimal. Artinya setengahnya ya 50% Alisa cukup cerdas di dalam menguasai sejumlah tekanan. Ya, tapi potensinya masih besar, 50% lagi karena maksimal nilainya 25. Yang kecil di sini adalah O dan R. O itu adalah kemampuan mengetahui sumber masalah atau sumber tekanan, itu 13 ya dari 25 poin. Artinya perlu banyak belajar lagi, kalau ada masalah jangan dibawa ngambek tapi dicari penyebabnya dengan pelan-pelan ya. Kemudian R 13 juga cukup kecil. Rich kemampuan mengkelompokkan masalah. Jadi ini perlu ditingkatkan. Artinya Alisa perlu belajar mengelompokkan masalah sekolah, masalah rumah, masalah pertemanan itu dikelompokkan, jangan campur aduk. Kalau di sini kelihatan masih cenderung campur aduk sehingga akhirnya bingung. Ketika ada masalah nih, masalah studi atau masalah pergaulan atau masalah papa mamanya gitu ya. Nah, makanya perlu mengelompokkan masalah pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini bicara tentang ketelitian, bicara tentang sistematika ya. Nah, kemudian 16 nih poin dari E, itu apa? Endurance, kemampuan untuk bertahan dalam sejumlah tekanan. Kalau kontrol itu kemampuan menguasai tekanan. Ini bertahan lebih pasif, nilainya sedang ya 50%, bisa sabar menanggung tapi cukup pasif dalam mengatasi masalah. Ya, Alisa cukup bertahan. Oke. Nah,
kemudian dari survei dari kecil sampai sekarang, kemampuan yang dimiliki Halisa, yang pertama dalam mewawancara ya, yaitu menemukan kepribadian seseorang yang sebenarnya. Jadi bicara good communicator ya, orang yang mampu berkomunikasi. Kemudian kemampuan manajemen atau mengatur, menguasai orang untuk menyelesaikan tugas dan seterusnya. Yang ketiga, Halisa bisa mengkonseling ya, kemampuan konseling karena dia orientasinya kepada hubungan ya. Dan juga sedikit orientasi kerja, tapi ada potensi jadi konselor ya. Nah, di sini lihat ya, jadi dari survei di atas, potensi studi Halisa itu kalau kuliah nanti lebih ini ada peringkatnya ya, ini yang good-nya. Kalau memilih jurusan disarankan ke D3 pemasaran. Kenapa D3? Karena praktis kepada hal-hal yang menjual barang, kemampuan berjualan, ya, karena ada potensi di atas tadi ya, kemampuan berinteraksi dengan orang. Dalam hal ini dia bisa jadi pemasaran, atau kuliah di public relation di jurusan ilmu hubungan masyarakat atau administrasi personalia, pariwisata, ilmu keguruan, bisnisnya lebih kepada berdagang dan perhotelan serta teknik sipil juga ada. Tapi teknik sipil dibuat di bawah ya. Nah, ini potensi yang good yang bisa dipilih kalau nanti mau melanjutkan studi di perguruan tinggi. Sedangkan kalau lulus SMA mau bekerja, maka ini potensi karir atau lapangan pekerjaan yang lebih condong atau yang relevan dengan talenta ya. Di sini ada penjualan ya, bisa berdagang, kemudian bekerja di bidang kemasyarakatan, jadi dosen, akademik, administrasi, pembelian, agen perjalanan ya. Pelatihan, bagian pengajaran atau guru, ya, kalau agen real estate ya, properti, pemasaran properti, bagian administrasi ya, penjualan teknis, supplier, insinyur proyek ya, dan pemetaan talenta itu Ambil. Iya. Benar ya. Kelas 12 kita sudah. Oke ya. Nah baik. Inilah yang bisa disampaikan. Coba adik-adik lain bisa melihat hasilnya ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan, mau ditanggapi dulu Halisa. Boleh Halisa bertanya, silakan. Atau teman-teman yang lain juga bertanya dari hasil tes masing-masing. Silakan. Boleh bertanya, Pak, saya jurusan saya IPA, tapi saya nanti perguruan tinggi ingin ambil ilmu sosiologi, gimana Pak, atau apa? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, nanti saya akan lanjutkan yang lain ya, teman-teman yang lain. Ya, monggo, nggak usah malu-malu, ya. Oke, sambil menunggu ya. Ada yang lain ya, saya akan coba buka lagi hasil tes yang lain ya sebagai perbandingan. Oke. Hikmal Akbar ada ya? Hikmal Akbar. Kalau punya saya di kelas tahu Bu, pengen tahu. Hah? Punya saya tapi kertasnya di kelas. IPS 2 ada. Sini aja dulu, kamu ambilin kertasnya dia. Siapa namanya? Terdapat. Ya. Hikmat Albar ada? Nggak ada ya? Aja Pak. Ada? Apa? Saya aja Pak Ajeng. Ajeng kelas IPA IPS. IPS 3. IPS 3 dicari dulu ya, Ajeng IPS 3 sebentar. Oke, sebentar ya.
atas nama Bentar ya, Ajeng ya. belum gabung ya kalau Risma ya. Rika juga belum. Rika ya, punya Rika ya. Coba lihat Rika. Boleh lihat? Ya, Ajeng Meta. Ajeng Meta Tabita ya, IPS 3 ya? Iya, Pak. Oke, saya share screen. Kelihatan Ajeng? Iya, Pak. Kelihatan Ajeng kelihatan ya? Iya. Oke. Ini hasil punya Ajeng. Ini grafiknya ada di sini sebelah kiri, lalu di kanan tabelnya. Langsung saja di sini kita lihat temperamennya apa yang menjadi potensi studi ya. Di sini ungunya 6 paling tinggi, lalu hijaunya 4. Untuk kepribadian objektif thinker, itu pemikir. Jadi Ajeng itu orangnya kritis, menganalisa. Ya, tidak mudah menerima tanpa menganalisa, mempelajari lebih detail sesuatu hal ya. Ini biasa memang di sini IPS ya. Kalau ilmu hijau cenderung IPA biasanya. Ya, Ajeng ya. Kalau 1 sampai 3 Di sini deskripsinya ya. Kalau objektif thinker dia tujuannya selalu cari yang paling akurat, paling benar. Menolak serangan antar pribadi. Artinya orang ini lebih suka bekerja sendiri daripada kerja sama tim. Ya. Argumentasinya atau kemampuan mempengaruhi dengan argumentasi yang masuk akal. Jadi kalau diskusi sama orang pakai data-data, pakai fakta, ya, pakai ilmu teori yang betul-betul teruji. Apresiasi atau menghargai orang dengan kemampuan berpikir logis atau kognitif. Nilai bagi organisasi, definisi argumentasi yang masuk akal. Cenderung analitis. Tanya Ajeng. Malesnya nggak ngelebihin. Halo, Ajeng IPS kan? Iya, Pak. Mata pelajaran yang paling disukai apa? Apa ya? Lebih kepada Kali. hitungan nggak? Akuntansi atau apa? Matematika. Matematika ya? Ada pelajaran akuntansi ya? Iya. Matematika akuntansi ada kan? Ada. Ada kan? Nah, ini memang kecenderungan Ajeng itu di hal-hal yang bersifat analitis ya, matematika, analisa segala macam ya. Nah, cenderung lebih menemukan alasannya harus logis, harus masuk akal, biasa begitu. Kemudian kiat meningkatkan efektivitas, membuka diri, rela mengalami keadaan emosi, ya mereka yang sesungguhnya membagi pandangan dan pendapat mereka dengan orang lain. Gambaran Ajeng adalah tipe pemikir objektif, adalah orang yang wajar, unik, benar-benar rendah hati, menguji dan mengkritik diri mereka sendiri dan orang lain, memeriksa setiap aspek dari satu pekerjaan atau pelajaran di sekolah secara mendetail ya, selalu menggunakan logika ya. Tipe ini mencerna informasi, cenderung berimajinasi dengan pikiran mereka. Ya, jadi kalau dikasih PR, analisa, menggambarkan, membuat satu gambaran mental, dia cukup bagus. Ya,
Nah, itu gambaran detailnya. Sekarang GOB-nya. Coba lihat ya, Ajeng, ini besar sekali visualnya. Biasanya orang objective thinker, pemikir objektif, dia mempercayai sesuatu harus melihat bukti. Nah, itu tipe Ajeng begitu. Makanya di sini visualnya besar banget nih, 66,67%. Jadi cara Ajeng belajar, dia harus melihat bukti baru mempercayai. Ya, misalnya melihat data-data itu bagus, itu penting buat Ajeng. Lalu kalau kayak gini nih, maksudnya kayak gimana? Iya, kayak ini. Percaya sesuatu itu dengan melihat data. Kalau belajar bisa suka pakai lambang-lambang, main mapping ya, pakai simbol-simbol daripada membaca tulisan yang sangat banyak. Ya. Audionya bisa. Terus potensi kreatifnya cukup bagus ya. Artinya Ajeng ini punya kemampuan kreatif. Kinestetik sama visual. Tabelnya di bawah ya Ajeng ya. Nah, kemudian adversity quotient. Terus ya, nilai kamu 160. Di sini ini. Artinya sudah cukup bertahan menembus tantangan dan memberdayakan sebagian besar potensi diri yang berkembang setiap hari. Ajeng alami itu bisa dilewati dengan respon yang benar. Ya, cukup tinggi 160 dari poin 201 maksimal. Ya, cukup tinggi. Jadi daya juangnya bagus. Nah, kalau kita teliti satu persatu CORE-nya ya, ini 18 cukup bagus ya. Kemampuan C ini menguasai tekanan. Lalu O-nya itu bicara menemukan akar masalah. Ini 21. Kelihatan Ajeng sudah mulai terbiasa menemukan sebab musabab dari satu masalah. Tidak menyerah, tidak gampang ngambek, tapi mencoba cari akar masalah. Nilainya 21 dari 25. Ini mendekati sempurna. Reach-nya kemampuan reach itu adalah mengelompokkan masalah tadi ya. 21 juga bagus, lalu endurance kemampuan bertahan dalam sejumlah tekanan juga cukup bagus. Ya. Nah, hasil penggalian selama dari kecil sampai sekarang punya tiga hal ditemukan, 3 ability. Ya, kemampuan menghibur, ya ini bicara menampilkan misalnya dalam bentuk acting, tarian atau juga performance lainnya ya. Kemampuan wawancara ya, kemampuan meneliti. Nah, ini ada hubungan tadi dengan warna ungu. Ungu itu atau objective thinker itu peneliti ya. Nah, ini ada berkaitan, berarti mungkin dalam sejarah hidup Ajeng pernah mengalami satu pekerjaan atau satu kompetisi barangkali yang menuntut ketelitian ya. Jurusan studi kemudian hari ya. Di sini ada ilmu biologi, kimia, matematika, planologi. Planologi itu dalam perguruan tinggi jurusan ya, teknik planologi, kemampuan merencanakan atau tata kota ya, merencanakan satu konsep kota, membangun kota gitu ya. Nah, ketentaraan juga bisa, statistical, dokter spesialis, perawatan, teknik produksi, dokter gigi, akuntansi. Nah, ini masih masuk ya Ajeng ya, akuntansi, programmer komputer, psikologi, dokter bedah dan arsitek. Ya. Nah, kalau bekerja nanti cocok jadi peneliti ya. Ini bicara kecenderungan yang lebih kuat dibanding yang lainnya ya. Peneliti, insinyur di bidang proyek, perancang, statistikal ya, ahli kacamata, spesialis medis, yang kan dokter tadi ya, planologi ya, perencana, ya, akuntansi, akuntan, programmer komputer, ya, psikolog, ahli bedah, arsitek dan spesialis medis. Oke, ada pertanyaan Ajeng? Tapi keIPA-nya lebih besar ya Pak ya? Iya, karena kamu ungu sebenarnya Ajeng. Ungu hijau. Ungu itu bicara lebih kepada ilmu eksak ya, IPA. Tapi ada juga warna hijau. Hijau ini juga sedikit ada IPS-nya Ajeng. Karena dia lebih kepada administrasi, hubungan. Ini ada setengah-setengah lah Ajeng ya, tapi lebih kuat ke IPA sebenarnya. Iya Pak. Tapi kalau kamu mau kuliah, dari sekarang direncanakan mau ambil saintek atau sosum gitu ya? Iya, pasti kalau dari IPS pasti ke sosum ya Pak? Iya, tapi kalau mau saintek, saya nggak tahu apakah bisa di UTBK. UTBK bisa Pak. Bisa kan Pak ya? Bisa. Berarti coba kamu rancang dari sekarang, sebelum nanti di semester depan kan ada penentuan jurusan bagi yang mau ikut program SMN ya.
Nah, atau mau ikut UTBK di tes perguruan tinggi negeri. Silakan direncanakan ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi ya, Jem? Enggak, Pak. Terima kasih. Sama. Baik. Coba langsung ada yang bertanya, Pak, hasil saya begini gimana, Pak? Silakan, kan sudah diterima ya hasilnya ya. Coba, siapa yang bertanya? Monggo, ayo. Ada? Yuk, dimanfaatkan waktunya. Boleh tanya apa aja, Pak. Kalau saya sekarang jurusan ini, gimana Pak caranya nanti ya supaya saya lemah di bidang matematika, apa yang harus dilakukan? Bergantung dari hasil tesnya misalnya. Ada namanya teknik responding ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan di bidang matematika, padahal dia kuat di bidang sosial misalnya. Silakan. Sambil menunjukkan hasil. Coba ada? Karena kalau dibahas satu orang satu, waktunya nggak cukup. Siapa saja yang mau dibahas, hasilnya silakan. Yuk. Gak usah malu ya. Ada adik-adik? Atau dari guru boleh. Sini ada Pak Guru tadi ya, Pak Kurniawan, Ibu Indah, silakan kalau ada mau semacam fasilitasi adik-adik di sini. Pak, di hasil itu ada 2 siswa yang tidak ada isiannya, Pak, karena di sana taik. Itu gimana Pak penjelasannya? Oh, taik ya? Iya. Iya, siap. Iya, saya betul, saya lupa. Nah, adik-adik yang tipe taik di sini ada, coba. Siapa ya? Coba boleh direspon, kasih raise hand. Yang hasil di temperamennya Ibu ya? Iya, betul Pak. Yang tulisannya taik, T-I-K-H-T. Iya, betul. Di temperamen tadi kan seperti punya Ajeng tadi, appraiser ya? Tes. Nah, tapi ada kalau itu yang taik. Siapa yang taik? Coba lihat hasilnya. Saya akan jelaskan. Ada? Silakan. Di sini Siapa ada. Ya? Di temperamen tulisannya itu taik di bagian kanan di tabel tadi. Ada grafik, sampingnya ada tabel. Lihat temperamennya apa? Taik atau apa? Itu berarti saya harus bahas dulu taik. Silakan ada? Silakan di sini. Siapa Bu? Ada soalnya ada 2 Ahdan. Siapa Bu namanya Bu? Ahdan? Ahdan. Sama siapa? Ahdan dan? Tiara. Tiara, Iya. Tiara, coba boleh kasih raise hand biar saya kasih penjelasan. Tiara, Ahdan kelas? Tiara IPA 3. Tiara IPA 3, Ahdan? IPA 3. Ahdan udah raise hand, IPA 3 juga ya? Iya, Ahdan. Kayak gini, Ahdan dan Tiara ini baru sekali tes ya, hasilnya taik. Nah, taik itu gini, orang yang berusaha serba bisa, ya, serba bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Padahal sesungguhnya nggak serba bisa. Jadi sebenarnya ada faktor pemicunya, ya, sehingga merasa bisa serba bisa. Kalau dibiarkan dalam waktu yang lama, maka Ahdan dan Tiara akan kesulitan. Jadi bisa mengalami suatu kondisi tertekan, merasa seolah-olah bisa. Oleh karena itu, kalau ketemu taik, karena taik itu satu dari 18 tipe kepribadian yang tidak umum. Nah, secara psikologis memang kalau memang hasilnya demikian, berarti memang harus ketemu dulu ya, Bu. Ya, untuk dikasih nasihat. Atau yang kedua, Bu, sebaiknya dites ulang, Bu. Nanti Ibu kasih linknya lagi, saya analisa ulang Ahdan dan Tiara, karena kalau masih taik nggak akan bisa keluar rekomendasi jurusan, ya kan? Jadi ada 3 tipe yang tidak bisa keluar jurusan.
yaitu tipe tight, overshift, sama undershift. Nah, dari kelas 12 SMA 4 ini hanya ketemu yang tipe tight ya Bu ya. Tidak ada yang overshift, tidak ada yang undershift. Nah, jadi saran saya tes ulang ya segera ya, supaya nanti bisa saya buatkan rekomendasi jurusan. Kalau misalnya tesnya hasilnya sama, berarti nanti saya kalau mohon izin Bu Indah bisa diomong konseling ya Bu ya. Karena bisa sih dibantu nanti akhirnya sebelum nanti lulus kelas 12 ada rekomendasi setelah lewat konseling. Gitu ya Bu? Iya Pak. Baik, makasih. Silakan ada yang lain. Boleh sih bertanya Pak, saya ini mungkin sulit sekali belajar yang berhubungan dengan eksak ya, ilmu pasti. Nah, saya lebih suka sosial, maka saya harus lihat hasil tesnya. Ya. Nah, tadi siapa Ajeng tadi IPS, tapi potensi IPA-nya lebih tinggi Bu Indah. Iya. Nah, tapi 50-50 lah. Nah, di dalam rekomendasi jurusan tadi Ajeng masih bisa tuh ambil jurusan akuntansi ya. Nah, kalau memang mau melanjut ke perguruan tinggi ya. Nah, kalau mau banting setir ya bisa ke teknik. Ya, nanti di PTN-nya teknik planologi tadi saya atau teknik arsitek itu banting setir namanya. Artinya dari IPS ke IPA kan gitu. Tapi kalau tidak mau kaget-kagetan, di situ ada pilihan akuntansi. Karena akuntansi itu IPS kan. Jadi walaupun memang diperlukan warna ungu yaitu bicara analisa. Tadi Ajeng punya tuh. Ya, menganalisa kemampuan logika itu diperlukan bagi seorang calon akuntan. Nah, itu kasus ya. Jadi misalnya yang lain adik-adik juga boleh tanyakan, Pak, saya ini IPA, tapi saya mau masuk IPS sebenarnya gimana tuh? Gitu ya, silakan. Jadi nanti Bu Indah saya bisa bantu di luar room ini. Jikalau ada Ibu beritahu adik-adik yang khusus perlu dijelaskan, nanti saya bersedia. Ya, khusus yang mau yang kelas 3 ini karena waktu udah nggak lama lagi ya akan pemilihan jurusan kan. Jadi saya bersedia. Nanti Januari Pak mulai pendaftaran. Itu makanya sebelum pendaftaran itu setidaknya teman-teman ini adik-adik sudah punya tekad bulat untuk memilih yang mana jurusan studinya. Bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Waktu kita masih ada ya, waktu kita masih ada. Silakan. Udah. Assalamualaikum Pak. Ya. Izin bertanya. Silakan Arnia. Iya Pak. Kelas berapa? 12 IPA 1 Pak. Ya, silakan Arni. Di sini kan potensi studi saya masuknya ke IPS semua ya Pak. Sedangkan saya jurusannya IPA. Itu nanti buat masuk ke universitasnya, apakah itu sebagai patokan atau saya boleh memilih studi lain? Terima kasih. Jadi hasil rekomendasi itu berdasarkan temperamen, didukung dengan YOB dan lain-lain. Jadi itu kecenderungan dalam levelnya saya itu good. Jadi ada 3 level tuh, Arni. Good, di bawahnya ada rata-rata, average, di bawahnya ada perlu upaya lebih besar untuk masuk jurusan itu. Yang diusulkan di tabel itu adalah yang good, itu yang nomor 1. Ya. Nah, kalau sekarang potensinya di IPS, tapi sekolahnya jurusan IPA ya. Betul ya? Nah, jadi kalau mau ambil jurusan perguruan tinggi, berarti cari yang dari sekian rekomendasi jurusan itu yang masih ada kaitan dengan ilmu IPA, yang bukan ilmunya tapi karakter IPA-nya, misalnya teliti, suka yang analisa, suka matematis gitu loh, ya, suka ilmu ukur dan segala macam di rekomendasi jurusan. Coba saya buka ya, Arni Firdasari ya, IPS ya. 12 IPA 1 Pak. 12 IPA, sebentar saya buka dulu biar lebih enak dilihat hasilnya. Arni IPA 1 ya, Arni. Bentar ya.
Oke, ini dia. Saya share screen ya. Kelihatan nggak Arni? Kelihatan, Pak. Nah, ini punya kamu ya, IPA 1. Coba yang paling penting teman-teman cuma lihat temperamen paling penting. Angkanya berapa? 2, 4, 4, 4. Nah, coba lihat di sini, Arni punya angka 4 yang sama 3-nya ya. Di kuning, hijau, ungu sama. Ini berimbang. Ya. Hanya merahnya kecil banget, nggak masalah ya. Jadi saya bilang tadi, kalau mau menentukan jurusan studi dilihat di temperamennya. Yang ada angkanya 4, 5, atau 6. Kalau 1, 2, 3 nggak bisa nanti dipakai untuk dasar penilaian jurusan. Ya, di sini Arni berimbang kuning, hijau, ungu. Jadi sini 4, 4, 4. Bisa IPA, bisa IPS ini kalau dari angkanya. Ya. Nah, coba lebih ke praktis jurusan-jurusannya. Sebentar ya, saya lihat grafiknya dulu. Oke. Arni boleh dibahas punya kamu di sini nggak? Kenapa, Pak? Boleh dibahas nggak grafik kamu di sini? Boleh, Pak. Teman-teman dengar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Ya, biar teman-teman juga belajar ya. Nah, Arni di sini ada grafik, memang ada hal yang harus dibicarakan ya. Karena di sini memang grafik yang tengah sama yang paling kanan ini ada informasi tentang Arni sekarang mungkin sedang tidak aman atau insecure ya, atau sedang ada satu pergeseran arah ke depannya, mungkin menyangkut studi ya. Pertanyaannya, apakah kamu secure atau nyaman nggak jurusan sekarang? Kalau dibilang nyaman, nyaman, Pak. Emang dari SMP maunya masuk jurusan IPA. Cuman pas kesininya ngerasa kayak salah jurusan. Nah, kayak salah jurusan. Yang paling tahu kan Arni ya? Iya, Pak. Nah, sudah 3 tahun kan, ini kan mau tahun ketiga di SMA. Nah, memang dari grafik ini ada satu gerakan di hati atau di pikiran Arni untuk pengen alih jurusan. Atau nanti misalnya perguruan tinggi nanti mau ambil jurusan yang ke arah IPS. Ya kan? Nah, ini ada grafiknya bisa dibaca demikian. Ya, sehingga sekarang ada muncul sedikit insecure, tidak merasa aman, tidak merasa enjoy. Tadi kan Bapak bilang ada ukuran enjoy ya di PowerPoint tadi. Sekalipun Arni easy mampu ikut jurusan IPA sampai hari ini, tapi ada ukuran lain namanya gembira, menikmati, enjoy dengan mata pelajaran semua itu agak kurang. Ya, dan makanya itu menjadi satu satu bahan untuk jadi berpikir, oh nanti aku nggak mau kuliah jurusan IPA lah, mungkin yang IPS gitu. Ini ada indikasi di grafiknya, ya. Nah, yang di grafik sebelah kiri juga ada demikian. Ya, apakah karena ya memang perlu diselidiki ya. Kenapa dulu masuk IPA kan? Tapi nggak apa-apa kan, udah kelas 3 ya, nggak mungkin berubah jurusan. Paling nggak ada kemungkinan nanti ketika kuliah ya, Arni ya. Iya, Pak. Cuman kuliah juga mau ngambilnya dari Saintek, Pak. Nggak mau linjur gitu. Oh gitu. Ya, kalau Saintek kamu bisa lihat jurusan di bawahnya. Di sini apa? Nih, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Nah, mayoritas ini IPS nih memang. Ya, karena hasilnya demikian. Ya kan? Ini potensi atau bakat kamu ada di sini nih. Nah, kalau mau ambil Saintek apa rencananya? Sebenarnya mau ngambil matematika sih, Pak. Oh, ilmu matematika, FMIPA ya? FMIPA kan? Iya, Pak. Oke, kalau FMIPA memang masih memungkinkan ya. Ini coba lihat di sini kan ada 444. Dari segi umum ini ketelitian ada, ya, masih bisa. Memang nanti ujungnya setelah lulus implementasinya lebih kepada ini potensi karir yang di bidang ini ya, bisa kelihatan ya. Karena matematika itu kan terapannya banyak ya, bisa di IPS, bisa di IPA ya. Dan masalah masih memungkinkan, ya. Iya, Pak.
Kalau sekarang perlu di manajemen hatinya ya. Kalau ada rasa bosan, rasa gimana gitu ya Arni ya. Iya Pak. Ya, nggak apa-apa. Tinggal latihan bagaimana meresponi keadaan hati sekarang dengan cara buat target kamu, perbaiki cara belajar, jaga hati supaya tetap fokus kepada target kuliah yang di bidang IPA, Saintek ya. Jadi di studi itu nggak matok buat kita ngambil jurusan lain kan Pak? Ini yang di layar ini. Iya, ini yang good-nya. Jadi kalau saya buat ada level ya, good, rata-rata, good, average, dan need more effort. Paling tinggi good. Ini yang good-nya. Ya. Ya kalau mau ambil matematika mungkin itu masuk average ya. Saya kan tidak cantumkan di sini ya, Arni ya. Ya, kalau matematika berarti average itu yang level kedua setelah good. Bisa diambil, cuma kamu harus lebih banyak meningkatkan effort untuk bisa memenangkan studi kamu nanti di perguruan tinggi di bidang matematika. Itu nasihat saya ya. Iya Pak, makasih Pak. Sama. Ada lagi yang lain? Pak, tapi lebih baik lanjut terus gak sih daripada banting setir gitu? Tadi aja apa? IPA ya? IPS. Kita IPS. Sekarang IPS. Terus potensinya IPS ya? Gimana Jem? Apa sih? Saya kelas IPS nih. Tapi ini tuh kayak IPA itu kan Pak, IPA. Nah daripada banting setir mending lanjut aja gak sih? Soalnya nyusahin diri. Nah kalau lanjut, ambil yang tengah-tengah tadi. Ada ilmu akuntansi, kamu cocok tuh. Karena matematika kamu tuh ke arah akuntansi atau matematika ekonomi. Ya? Ya Pak. Ya memang akan berat kalau banting setir ya. Tapi kalau kita bicara idealisme, kan nanti habis itu kerja kan Ajeng ya. Jadi menikmatinya kamu tuh 4 tahun di perguruan tinggi, setelah itu lebih banyak di dunia kerja Ajeng. Waktunya. Jadi enjoy-nya itu di dunia kerja. Nanti pikirkan jangka panjang. Kalau memang mau ambil di matematika ya matematika praktis akuntansi. Ya. Supaya langsung bisa menikmati setelah lulus bisa bekerja di bidang yang sama ya Ajeng ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Masih ada? Silakan, ayo. Mumpung masih ada waktu. Pak, kalau misalnya saya mau ngambil dari potensi studi itu, cuman yang sebagian sainteknya itu lebih bagus gimana? Sebagian, dari hasil tes. Bentar, saya buka lagi tadi. Mana ya? Arni ya? Iya Pak. Oke. Matematika tadi ya rencananya ya? Iya Pak. Di sini akuntansi lebih masuk. Ya. Akuntansi. Berarti kalau akuntansi ke sosum ya paling jur. Sosum ya? Iya. Ya, sosum. Emang rencana mau ambil apa? Matematika murni? Ilmu matematika sih Pak, nggak matematika murni. Berarti IPA kan? Ya. Ya beda memang kalau saintek itu kan saintek ya. Kalau akuntansi sosum berarti ya? Iya Pak. Karena yang lainnya pilihannya ini ilmu-ilmu IPS-mu ini yang berhubungan dengan matematika bahannya akuntansi. Ya. Oke, karena saya lihat hasilnya Arni itu berimbang. Cuma kita bacanya gini Arni. Ya ini memang ada cara membaca. Dari yang kuning ke hijau baru ungu. Sekalipun angkanya sama.
Kalau kuning ungu bicara orientasi kepada hubungan sosial ya, hal-hal yang berhubungan mata pelajaran IPS ya. Nah, baru yang ujungnya ungu ini ke arah matematika murni, teknik, kedokteran gitu ya. Tapi kan dia belakangan. Yang pertama muncul tuh kuning baru ungu. Jadi ini lebih kepada orientasi sosial. Nah, sekalipun sekarang memang akhirnya di bidang IPA, arahan saya adalah nanti ketika kuliah boleh background dari IPA tapi sifatnya terapan kepada dunia ekonomi, gitu ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah. Ayo silakan adik-adik. Atau mungkin ada dari Bu Indah mau fasilitasi lagi, silakan. Jadi teman-teman yang tadi type bisa diulang ya, nanti minta soalnya ke Bu Indah lagi ya. Semoga besok atau lusa saya bisa terima, nanti saya analisa langsung saya kirim hasilnya ke Ibu Indah. Ya, khusus yang tipe type di temperamennya. Supaya keluar jurusan studinya ya. Oke. Silakan Bu Indah kalau ada yang mau disampaikan, Bu. Berarti kalau misalkan untuk lanjut ke jurusan itu ditekankan lagi, Bu. Kalau yang di situ sifatnya rekomendasi apa ya? Rekomendasi, Bu. Tapi untuk secara lebih luas kan karena kan jurusan banyak, berarti memang lebih dilihatnya dari temperamennya ya Pak ya? Ya, itu yang paling penting. Kalaupun memang ada seperti tadi mau lanjut ya, Kajeng. Berarti ada respondingnya Bu Indah. Jadi harus belajar apa supaya di perguruan tinggi dia bisa enjoy. Ada tipsnya nanti. Karena kan kalau di jurusan kan kembali lagi kadang ada yang kita tidak tempatnya Pak. Misalkan kita di wilayah Banten, Cilegon, tapi misalkan nggak pingin jauh-jauh kan berarti yang sudah ada di sini kampusnya gitu ya Pak ya, jurusannya gitu. Berarti kalaupun misalkan di keterangan itu tidak ada jurusan yang ada di kampus yang ada di sini, ditekankan pada temperamen yang dimiliki gitu ya Pak ya. Ya, temperamennya. Nah, bisa dilihat juga di karakter dan personality seandainya kondisinya tidak tersedia ya. Iya. Yang personalitinya Bu. Personality ya. Jadi tipe kepribadiannya apa? Nanti dilihat misalnya di Tirtayasa ya di sana ya. Iya, Untirta. Ada apa di sana jurusan yang sesuai personalitinya? Cuma memang harus ada tips-tips supaya dia menyenangi jurusan yang sebenarnya bukan bakatnya. Itu langkah terakhir sebenarnya Bu. Iya. Karena kalau untuk Banten yang negeri hanya Untirta Pak, dan itu yang paling terdekat. Paling dekat ya. Iya. Untirta banyak kan teknik ya. Untirta iya kalau di sini. Untuk yang jurusan IPS paling yang banyak kan akuntansi ada, hukum ada, keguruan, lebih keguruan. Keguruan, oke. Tapi yang swasta ada kan Bu? Swasta ada Pak, tapi lebih ke ini komputer, teknik informatika seperti itu. Oke. Manajemennya manajemen informatika seperti itu. Ya itu ini ya kecenderungan sekarang memang. Iya. Yang dicari sekarang karena tren marketplace. Iya. Lebih banyak informatika seperti itu, dan memang di sini sama dunia kesehatan Pak, akademik. Oh gitu, akademi ya, kayak perawatan gitu ya? Iya betul. Seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu perhatikan di personality nanti kalau memang mengikuti ketersediaan jurusan di kota yang ada ya. Iya. Baik. Masih ada Bu? Silakan dari siswa ada yang tanyakan atau dari ibu gurunya.
Kalau untuk sesuai waktu kita masih ada 4 menit lagi ya Pak ya? Ya. 3. Jadi adik-adik, untuk poin penguatan, temperamennya perhatikan, itu menjadi ukuran pemilihan jurusan berdasarkan bakat, itu idealnya. Tapi kalau lingkungan setempat tidak mendukung ketersediaan jurusan tersebut, perhatikan personality itu tipe kepribadiannya apa. Ya. Kalau tetap sama dengan temperamen, berarti ya harus ada responding nantinya. Misalnya tadi ternyata banyak teknik di Serang atau di Cilegon, padahal mau masuk jurusan misalnya ilmu public relation, ya berarti harus responding kalau memang mau kuliah. Tapi kalau mau tetap ideal harus pindah kota ya Bu Indah ya, cari yang ada jurusan public relation, misalnya yang terdekat apa, Jakarta ya, atau Tangerang ya. Demikian saran saya. Yang penting ingat, right man or right place with right culture in the right time itu pedomannya. Pertama dia harus punya easy kompetensi, yang kedua dia karakternya membuat dia enjoy, dan yang ketiga ada prestasi atau productivity. Ya, bentuknya nilai-nilai di sekolah, nilai kuliah, prestasi kerja kalau yang bekerja itu produktif. Ya itu saran-saran saya. Silakan apa masih mau bertanya kalau masih ada waktu. Kalau enggak saya kembalikan dulu ke Bu Indah, mungkin ada arahan Bu. Silakan Bu. Ya mungkin buat siswa SMA Negeri 4, karena ini kan sudah bulan November akhir, dan nanti Desember udah ujian, nanti insya Allah untuk pendaftaran ke perguruan tinggi itu di bulan Januari. Masih ada waktu, silakan untuk 1 bulan ini untuk konsultasi langsung ke guru BK. Di sini ada Bu Indah, ada Pak Kurniawan, terkait dengan pendaftaran ke kampus baik negeri maupun swasta ataupun yang sifatnya kedinasan gitu ya Pak ya. Mungkin itu, dan mungkin minta bantuan juga Bapak, mungkin kalau misalkan dengan Bapak gitu. Bagaimana Bu? Tadi terputus Bu. Iya. Nanti di lain waktu kalau misalkan kita ada kesulitan bisa konsultasi langsung dengan Bapak. Ya, saya siap. Saya siap, mungkin pada waktu penentuan jurusan saya bisa kasih rekomendasi Bu. Ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Semoga ilmu dan hasil tes bermanfaat buat kemajuan pendidikan adik-adik ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Doa saya supaya adik-adik sukses ya dengan jurusan yang dimimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.